Malam itu hujan turun deras, membasahi jalanan kota seperti darah yang tak sempat mengering. Suara tembakan memecah sunyi, dor, dor, dor. Di halaman mansion keluarga Kinas, api berkobar dari mobil yang meledak. Anak buah berjatuhan, teriakan bercampur, suara peluru menciptakan kekacauan yang tak terbayangkan. Di tengah kepulan asap, Mia berdiri membeku, gaun putihnya ternoda percikan darah di hadapannya. Sang ayah bos geng besar yang selama ini disegani tersungkur dengan dada tertembus peluru. Mia lari. Lari, bisik terakhir itu nyaris tak terdengar. Air mata Mia jatuh, tapi kakinya seolah terpaku, hingga suara sepatu menghentak cepat mendekat. Nona Mia, Johnny, pria kepercayaan ayahnya. Setia, dingin, selalu berada dalam bayangan, tanpa menunggu jawaban. Johnny menarik tangan Mia dan menyeretnya menuju pintu samping mansion. Tembakan kembali menghujani mereka. Dor, dor, dor. Peluru menghantam dinding marmer. Serpihan beterbangan. Johnny memutar tubuhnya, melindungi Mia dengan tubuhnya sendiri. Tangannya menggenggam pistol, sorot matanya berubah tajam seperti baja. Ia membalas tembakan dengan presisi mematikan. 1. Musuh tumbang. 2 lagi jatuh, namun jumlah mereka terlalu banyak. Ini jebakan. Gumam Johnny. Rahangnya mengeras. Geng Kesan. Nama itu terasa seperti racun. Kesan. Pewaris geng saingan. Pria yang selama ini tersenyum elegan di depan publik, namun bersembunyi di balik wajah berkelasnya. Ledakan kedua mengguncang halaman. Api menjilat balkon. Johnny menuntun Mia ke garasi belakang. Sebuah mobil hitam sudah menunggu. Namun sebelum mereka, sempat masuk sekelompok pria bersenjata menghadang. Pemimpin mereka tersenyum sinis. Putri kecil Kinas. Akhirnya tertangkap. Mia gemetar, tapi sorot matanya berubah. Ketakutan bercampur kebencian. Johnny berdiri di depannya. Kalau mau, dia. Suara Johnny rendah dan dingin. Lewati aku. Tembakan meletus serempak. Johnny mendorong Mia ke balik mobil dan berguling di aspal basah. Peluru menghantam kaca hingga pecah berkeping-keping. Hujan bercampur darah. Johnny bergerak cepat, menembak tepat sasaran. Namun, sebuah peluru menggores lengannya. Darah mengalir. Johnny, teriak Mia. Ia hendak keluar, tapi Johnny membentak. Jangan bergerak. Sisa peluru tinggal sedikit. Musuh makin mendekat. Dalam detik genting itu, suara sirena polisi terdengar di kejauhan. Anak buah geng saingan panik. Tarik mundur. Mereka kabur meninggalkan kekacauan. Johnny segera membuka pintu mobil dan menarik Mia masuk. Mesin dinyalakan, ban berdecit membelah malam. Saat mansion keluarga Kinas makin menjauh, Mia menoleh ke belakang. Rumahnya, keluarganya, semua hilang dalam satu malam. Air mata mengalir tanpa suara. Johnny mengemudi dalam diam. Wajahnya keras. Namun, tangannya yang memegang setir sedikit gemetar bukan karena takut, tapi karena hampir kehilangan satu-satunya orang yang harus ia lindungi. Mulai malam ini, ucap Johnny pelan. Kau bukan lagi Mia Kinas. Mia menoleh. Matanya merah. Kalau aku ingin membalas mereka, Johnny menatap lurus ke depan. Kalau itu pilihanmu, aku akan menjadi bayanganmu. Mobil melaju menembus hujan. Dan dari balik kaca yang dipenuhi tetesan air, lahirlah seorang wanita baru. Bukan lagi putri geng, melainkan bunga berduri, yang akan menuntut balas 3 bulan setelah malam berdarah itu. Nama Mia Kinas resmi dinyatakan meninggal dunia. Media memberitakan kebakaran besar dan pembantaian antar geng sebagai tragedi kriminal biasa. Tidak ada yang tahu bahwa satu-satunya putri keluarga itu masih hidup. Di sebuah apartemen mewah di pusat kota, seorang wanita berdiri di depan cermin besar. Gaun putih polos telah berganti menjadi dress hitam elegan yang membalut tubuhnya dengan sempurna. Rambutnya disanggul rapi. Makeup tipis menonjolkan kecantikan yang dingin dan tak tersentuh. Tatapannya berubah. Tidak lagi gadis yang kehilangan keluarga, kini ia adalah Mia Loren, pewaris perusahaan investasi luar negeri yang baru kembali ke Tiongkok. Johnny berdiri di belakangnya, mengenakan setelan hitam formal. Wajahnya tetap tenang, tapi matanya tak pernah benar-benar lepas dari Mia. Identitasmu sudah bersih, ucapnya pelan. Rekam jejak pendidikan di luar negeri, latar belakang keluarga kaya,
Semua sah secara administratif. Mia tersenyum tipis, dan Kason, Johnny menatap layar tablet di tangannya. Kasan kini naik pesat. Setelah ayahmu meninggal, dia menguasai hampir seluruh jalur distribusi Pelabuhan Timur. Dia juga mulai masuk ke proyek-proyek negara. Mata Mia menjepit. Jadi bukan hanya balas dendam, dia bermain lebih besar. Johnny mengangguk. Kalau dia benar-benar terlibat pengkhianatan terhadap negara, kita butuh bukti kuat. Bukan sekadar emosi. Hening sejenak. Mia menarik napas panjang. Aku akan mendekatinya. Johnny terdiaman meski rencana itu telah mereka susun bersama. Tetap saja mendengar Mia mengatakannya secara langsung, terasa seperti pisau tipis yang menggores dadanya. Kau yakin? Tanyanya. Suaranya sedikit lebih rendah dari biasanya. Mia berbalik menatapnya. Johnny, aku sudah mati malam itu. Yang tersisa sekarang hanya tujuanku. Tatapan mereka bertemu. Ada sesuatu yang tak terucap. Namun Johnny mengalihkan pandangannya lebih dulu. Malam itu, sebuah gala bisnis bergengsi digelar di Hotel Bintang 5. Lampu kristal berkilau. Musik orkestra mengalun lembut. Para petinggi perusahaan dan pejabat penting hadir. Dan di tengah ruangan megah itu, Kasan berdiri dengan setelan abu-abu gelap yang sempurna. Wajahnya tampan, senyumnya tenang dan penuh karisma. Tidak ada yang akan menyangka pria itu adalah dalang di balik pembantaian. Presiden Kasan. Ada investor baru yang ingin bertemu, ujar asistennya. Kasan mengangkat alis. Investor dari luar negeri, nama Mia Loren. Langkah kaki terdengar pelan, Kasan menoleh dan untuk pertama kalinya, mata mereka bertemu. Waktu seolah melambat. Mia berjalan mendekat dengan elegan, membawa aura percaya diri yang tak tergoyahkan. Gaun hitamnya memantulkan cahaya lampu, membuatnya tampak seperti sosok yang sulit disentuh. Presiden Kason, ucap Mia lembut sambil mengulurkan tangan. Akhirnya kita bertemu. Kason tersenyum, menjabat tangannya. Sentuhan itu membuat jantung Mia berdegup keras, bukan karena cinta, tapi karena kebencian yang harus ia sembunyikan. Ropet-ropet. Nama Anda sudah saya dengar, kata Kasan. Tenang, investor muda dengan strategi agresif. Mia tersenyum tipis. Dan saya mendengar Anda pria yang berani mengambil risiko. Tatapan mereka seperti dua bilah pedang yang saling beradu. Di sudut ruangan, Johnny berdiri sebagai bagian dari tim keamanan internal acara. Matanya tak pernah lepas dari Mia. Setiap kali Kasan mendekat sedikit lebih dekat, rahang Johnny mengeras. Ia tahu ini bagian dari rencana. Tapi melihat pria lain berdiri, terlalu dekat dengan Mia membuat dadanya terasa sesak. Beberapa hari kemudian, Mia resmi menanamkan investasi besar pada salah satu proyek Kason alasan bisnis, namun sebenarnya itu adalah pintu masuk. Mia mulai sering berada di kantor pusat perusahaan Kasan. Diskusi panjang, makan malam bisnis, pertemuan pribadi. Perlahan, Kasan mulai menunjukkan ketertarikan yang lebih personal. Wanita seperti Anda jarang sekali kembali ke negara ini, ujar Kasan suatu malam saat mereka duduk di restoran rooftop dengan pemandangan kota. Kenapa? Mia menatapnya. Karena di sini penuh bahaya. Mia tersenyum samar. Bahaya justru membuat hidup lebih menarik. Kasan tertawa pelan. Tanpa mereka sadari, dari kejauhan Johnny duduk di mobil hitamnya, mengawasi melalui kamera tersembunyi yang telah dipasang sebelumnya di dalam mobil. Suasana sunyi. Ia melihat Mia tersenyum melihat Kasan, mencondongkan tubuh lebih dekat. Tangan Johnny mengepal. Ia tahu Mia sedang berakting, tapi tetap saja, perasaan itu tidak bisa dibohongi. Suatu malam, saat Mia kembali ke apartemen, Johnny menunggunya. Kau terlalu dekat dengannya, ucap Johnny, tanpa basi-basi. Mia melepas heelsnya, berjalan melewatinya. Itu memang tujuannya. Johnny menahan lengannya. Sentuhan itu membuat Mia berhenti. Kalau dia mencurigaimu, kau dalam bahaya. Mia menatap tangan Johnny yang masih menggenggam pergelangannya. Atau kau hanya cemburu? Ruangan mendadak hening. Johnny terdiam. Untuk pertama kalinya, topeng dinginnya retak. Aku hanya melakukan tugasku. Mia tersenyum tipis, tapi ada getar kecil di suaranya. Kalau hanya tugas, kenapa matamu terlihat seperti itu? Johnny melepaskannya. Perlahan, ia tidak menjawab, karena jawabannya terlalu jujur.
Beberapa minggu kemudian, kesempatan besar muncul. Kasan menggahak Mia ke ruang kerja pribadinya di kantor pusat, ruangan luas dengan kaca tinggi dan brankas digital tersembunyi di balik lukisan besar. Saat Kasan meninggalkan ruangan sebentar untuk menerima panggilan telepon, Mia berdiri perlahan, jantungnya berdetak cepat. Inilah saatnya. Ia berjalan mendekati meja kerja. Kasan, tangannya bergerak cepat membuka laci. Tidak ada. Ia beralih ke komputer. Password? Mia terdiam. Tiba-tiba pintu hampir terbuka kembali. Mia bergerak cepat, kembali duduk seolah tak terjadi apa-apa. Kasan masuk dengan senyum tipis. Maaf, menunggu lama. Mia tersenyum lembut. Namun di balik senyumnya, pikirannya berputar cepat. Ia tahu satu hal sekarang. Kasan menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih besar. Dan untuk mendapatkannya, ia harus masuk lebih dalam lagi. Mungkin terlalu dalam. Saat mereka berdiri berdampingan di depan jendela kaca tinggi, Kasan berkata pelan, "Kadang aku merasa kita seperti dua orang yang menyembunyikan rahasia." Mia menoleh. Semua orang punya rahasia. Kasan tersenyum samar. Pertanyaannya, siapa yang akan mengkhianati lebih dulu? Tatapan mereka kembali beradu. Permainan ini baru saja dimulai. Dan di luar gedung itu, Johnny berdiri dalam bayangan malam. Menunggu, melindungi, mencintai, dalam diam. Hujan kembali turun malam itu. Seolah langit mengingatkan Mia pada malam ketika segalanya direnggut darinya. Di ruang kerja pribadi Kason, suasana terasa lebih sunyi dari biasanya. Lampu hanya menyala setengah, menciptakan bayangan panjang di dinding kaca. Mia berdiri di dekat jendela, memandang kota yang berkilauan di bawah sana. Di belakangnya, Kasan menuangkan 2 gelas anggur. "Aku selalu penasaran," ujar Kasan pelan, menyerahkan 1 gelas pada Mia. "Kenapa wanita seperti Anda memilih bekerja sama denganku?" Mia menerima gelas itu tanpa ragu. Tatapannya tetap tenang. "Karena Anda pria yang ambisius, dan aku suka orang ambisius." Kasan tersenyum tipis, namun matanya menyelidik. "Aku tidak percaya pada kebetulan." Mia mengangkat alisnya. "Apakah Anda menuduhku sesuatu?" "Belum." Satu kata itu menggantung di udara. "Belum." Mia merasakan hawa dingin merayap di punggungnya. Ia tahu, Kasan bukan pria bodoh. Semakin sering ia masuk ke dunianya, semakin besar risiko topengnya terlepas. Beberapa hari terakhir, Kasan diam-diam memerintahkan anak buahnya menyelidiki latar belakang Mia Loren. Data pendidikannya bersih, riwayat keluarganya jelas. Lapor salah satu orang kepercayaannya. "Terlalu bersih," jawab Kasan dingin. Ia menatap layar yang menampilkan foto Mia di gala pertama mereka. Seseorang yang sempurna seperti ini biasanya menyembunyikan sesuatu. Kecurigaan mulai tumbuh, dan insting Kasan jarang salah. Sementara itu, Mia dan Johnny menyusun langkah berikutnya di apartemen mereka. "Aku hampir mengakses komputernya minggu lalu," kata Mia, membuka tablet berisi skema perusahaan Kasan. Dia menyembunyikan dokumen penting, mungkin transaksi ilegal dengan pihak luar negeri. Johnny berdiri di dekat balkon, memandangi kota. Dia sudah mulai curiga. Mia terdiam. "Aku bisa merasakannya," lanjut Johnny. Gerakannya berubah, keamanan diperketat. Mia menghela napas. Semakin dia curiga, semakin aku harus masuk lebih dalam. Johnny menoleh cepat. "Masuk lebih dalam? Bagaimana?" Mia tak langsung menjawab. Tatapan mereka bertemu. Kalau dia mulai percaya secara pribadi, aksesnya akan lebih mudah. "Raang Johnny menjores, kau tidak perlu melakukan itu." "Aku harus." Suara Mia tegas. "Ini bukan hanya tentang keluargaku. Kalau benar dia mengkhianati negara, kita tidak bisa mundur." Johnny melangkah mendekat. "Dan bagaimana dengan dirimu? Kalau dia menyentuhmu?" "Kalau dia..." "Johnny." Nada suara Mia melembut. "Kau tidak percaya padaku?" Johnny terdiam. Bukan, tidak percaya. Ia tidak percaya pada dunia yang kejam ini. Ia tidak percaya pada pria seperti Kasan. Dan yang paling berbahaya, ia tidak percaya pada perasaannya sendiri. Kesempatan datang, lebih cepat dari yang mereka perkirakan. Kasan mengundang Mia ke villa pribadinya di pinggiran kota, dengan alasan membahas proyek eksklusif yang tidak bisa didiskusikan di kantor. Johnny langsung menolak. "Itu jebakan." "Justru itu peluang," jawab Mia,
Malam itu, mobil hitam Mia memasuki kawasan villa yang sunyi dan dijaga ketat di dalam bila suasana mewah, namun terasa terisolasi. Lampu redup, musik klasik mengalun pelan. Kazan menyambutnya dengan senyum yang sulit ditebak. "Anda percaya padaku datang ke sini sendirian?" tanyanya. Mia tersenyum. "Bukankah Anda juga sendirian?" Tatapan mereka saling mengunci. Permainan psikologis dimulai. Sementara itu, di luar kawasan villa, Johnny duduk di dalam mobilnya, memantau lewat alat pelacak kecil yang telah ia sembunyikan. Di tas Mia, ia tahu Mia memintanya tidak ikut campur. Namun Johnny tidak pernah benar-benar meninggalkannya di dalam villa. Percakapan berubah arah. "Pernahkah Anda kehilangan seseorang yang sangat berarti?" tanya Kazan tiba-tiba. Pertanyaan itu membuat jantung Mia bergetar sesaat. "Setiap orang pernah kehilangan," jawabnya tenang. Kazan menatapnya lebih dalam. "Kalau begitu, Anda pasti tahu, balas dendam bukan selalu jawaban." Mia hampir kehilangan kontrol emosinya. Apakah ini kebetulan atau Kazan sedang mengujinya? Sebelum ia sempat menjawab, tiba-tiba lampu padam. Ruangan gelap gulita. Suara langkah kaki terdengar, bukan dari Kazan. Dari luar, Kazan segera menarik Mia ke balik sofa. Tembakan meletus. Dor! Kaca jendela pecah. Anak buah bersenjata menerobos. Masuk. Namun ekspresi Kazan berubah marah. "Siapa yang berani menyerang wilayahku? Ini bukan sandiwara. Serangan ini nyata." Kekacauan pecah. Kazan membalas tembakan dengan cepat. Ia melindungi Mia secara refleks. Mia terkejut. Ini di luar rencana mereka. Di luar villa, Johnny melihat pergerakan mencurigakan lewat kamera kecilnya. Tanpa pikir panjang, ia keluar dari mobil dan menerobos pagar belakang. Tembakan terdengar dari dalam. Johnny masuk lewat pintu samping dan langsung lumpuhkan dua penyerang di dalam ruang tamu yang porak-poranda. Mia nyaris terkena peluru liar. Johnny muncul tepat waktu, menariknya ke pelukannya dan berputar menghindari tembakan peluru menembus bahu Johnny. Darah mengalir. "Johnny!" seru Mia panik. Johnny tetap berdiri, menembak balik, hingga para penyerang mundur. Dalam beberapa menit, semuanya sunyi kembali. Penyerang kabur, villa hancur sebagian. Napas Mia memburu saat melihat darah di kemeja Johnny. "Kau terluka, Johnny." Anya menatapnya. "Selama kau selamat, itu tidak penting." Kazan berdiri tak jauh dari mereka, memperhatikan dengan tatapan yang sulit dibaca. "Jadi, pengawal pribadimu ternyata cukup tangguh," ujarnya perlahan. Tatapan Kazan berpindah dari Johnny ke Mia. Sesuatu berubah di matanya. Kecurigaan, koneksi mereka terlalu kuat untuk sekadar hubungan bisnis. Di perjalanan kembali ke kota, Mia menekan luka Johnny dengan kain. Air matanya hampir jatuh. Tapi ia menahannya. "Kenapa kau selalu mempertaruhkan nyawamu?" Johnny tersenyum lemah. "Karena aku sudah kehilangan segalanya malam itu. Kecuali kau." Kata-kata itu menggantung di antara mereka. Hati Mia bergetar. Namun ia tahu permainan ini semakin berbahaya. Kazan kini bukan hanya mencurigainya. Ia juga melihat hubungan Mia dan Johnny. Dan itu bisa menjadi titik lemah yang mematikan. Di sisi lain kota, Kazan berdiri di balkon villanya yang rusak. "Aku ingin tahu segalanya tentang wanita itu," katanya dingin pada asistennya. Dan pria yang melindunginya. Angin malam berhembus tajam. Permainan ini tidak lagi sekadar penyamaran. Ini sudah menjadi perang tiga arah. Dan di tengah badai itu, hati Mia mulai goyah antara dendam kebenaran dan cinta yang tumbuh diam-diam dalam darah dan luka. Luka di bahu Johnny belum sepenuhnya sembuh. Namun ia tetap berdiri tegap di balkon apartemen, menatap kota yang diselimuti kabut pagi. Perban putih terlihat samar di balik kemeja hitamnya. Di dalam ruangan, Mia duduk diam di sofa. Pikirannya terus kembali pada malam di villa. Serangan itu terlalu teratur untuk disebut kebetulan. "Menurutmu itu siapa?" tanya Mia pelan. Johnny tidak langsung menjawab. "Bukan orang Kazan." Mia menoleh. "Kenapa kau yakin kalau itu orangnya?" Dia tak akan terlihat terkejut. Mia mengingat ekspresi Kazan saat lampu padam. Itu bukan akting. Artinya ada pihak ketiga. Seseorang yang bermain di balik layar, dan itu berarti permainan. Ini jauh lebih besar dari sekadar dendam antar geng. Sementara itu, di kantor pusatnya, Kazan duduk sendirian di ruang kerja dengan pencahayaan
Redup. Ia menatap layar yang menampilkan rekaman CCTV villa. Sosok Johnny terlihat jelas, bergerak cepat. Presisi, melindungi Mia tanpa ragu. Menarik, gumam Kason. Ia memperbesar gambar saat Johnny memeluk Mia untuk menghindari peluru. Ada sesuatu di tatapan pria itu. Bukan sekadar pengawal, cari tahu siapa dia sebenarnya. Perintah Kason. Baik, Presiden, namun Kason tidak hanya ingin tahu, ia ingin menguji. Beberapa hari kemudian, Kason mengundang Mia makan malam privat di restoran eksklusif tepi sungai. Suasana romantis, lempu, temarong, musik lembut, terlalu sempurna. Mia tahu ini bukan sekadar makan malam. Johnny duduk di mobil tak jauh dari sana, memantau lewat alat komunikasi kecil di telinga Mia. Kalau ada sesuatu yang mencurigakan, keluar sekarang, bisiknya. Pelan, Mia menjawab lirih. Tenang, di meja makan Kason tersenyum santai. Anda tampak lebih waspada akhir-akhir ini. Mia memotong steak dengan tenang. Dunia bisnis tidak memberi ruang untuk lengah. Kason mencondongkan tubuh sedikit, termasuk percaya pada orang yang salah. Tatapan mereka bertemu. Ada tekanan tak terlihat di udara. Apakah Anda mencoba mengatakan sesuatu? Tanya Mia. Kason tersenyum samar. Beberapa orang menyembunyikan identitas asli mereka dengan sangat baik. Tapi rahasia selalu meninggalkan jejak. Detik itu, jantung Mia berdetak lebih cepat. Namun, ekspresinya tetap tenang. Kalau begitu, Anda pasti ahli dalam menemukan jejak. Kason tertawa pelan. Justru karena itu saya berhati-hati pada orang yang terlalu sempurna. Ia mengangkat gelas anggurnya untuk kepercayaan. Mia mengangkat gelasnya juga. Namun di balik meja itu, permainan baru dimulai. Setelah makan malam, Kason mengajak Mia berjalan di tepi sungai. Angin malam berembus lembut. Tiba-tiba, ponsel Mia bergetar. Pesan singkat dari Johnny, ada pergerakan. Dua orang mengikuti. Mia tetap berjalan, seolah tak terjadi apa-apa. Beberapa langkah kemudian, dua pria mendekat dari arah belakang. Mereka tidak menyerang, hanya berjalan pelan, seakan mengintimidasi. Kason berhenti. Apakah Anda takut? Tanyanya tiba-tiba. Mia menatap lurus ke depan, takut tidak menyelesaikan apapun. Kason menoleh padanya. Kalau begitu ikut saya. Ia menggenggam tangan Mia dan membawanya masuk ke mobilnya sendiri, meninggalkan pengawal yang datang terlambat. Johnny, yang melihat dari jauh, langsung mengikuti dengan mobilnya. Mobil Kason melaju ke arah gudang pelabuhan tua, tempat gelap. Sepi, bukan tempat yang cocok untuk pertemuan romantis. Mia tahu ini ujian. Begitu mereka turun, Kason berdiri menghadapnya. Kalau saya dalam bahaya sekarang, apa Anda akan lari? Tanyanya. Apakah Anda dalam bahaya? Kason menatapnya dalam. Kalau saya bilangnya, sebelum Mia menjawab, suara tembakan terdengar dari kejauhan. Peluru menghantam dinding. Baja gudang, ini bukan sandiwara kecil lagi. Penyerang muncul dari bayangan. Namun kali ini jumlahnya lebih sedikit. Kason mengeluarkan pistolnya dengan cepat dan membalas tembakan. Ia berdiri di depan Mia, melindunginya. Mia tertegun. Kenapa dia melindungiku? Johnny tiba beberapa detik kemudian, keluar dari mobilnya, dan langsung membantu melumpuhkan para penyerang. Dalam beberapa menit, semuanya berakhir. Sunyi. Kason menatap Johnny tajam. Kau selalu muncul di waktu yang tepat. Johnny tidak menjawab, hanya berdiri di depan Mia. Sikap protektifnya terlalu jelas. Kason tersenyum tipis. Aku mulai mengerti sekarang. Mia menegang. Mengerti apa? Kason melangkah mendekat. Bahwa kau bukan hanya investor. Tatapan mereka saling menantang. Tapi juga bukan musuhku. Kalimat itu mengejutkan Mia. Kason melanjutkan pelan, hampir seperti pengakuan. Seseorang sedang mencoba menjatuhkanku. Serangan di villa, dan malam ini, bukan kebetulan. Ia menatap lurus ke mata Mia. Dan aku ingin tahu, apakah kau ada di pihak yang sama denganku? Ini jebakan psikologis. Jika Mia terlalu cepat membela diri, ia terlihat bersalah. Jika ia diam, ia terlihat mencurigakan. Mia mengambil satu langkah mendekat. Aku hanya berpihak pada kebenaran. Kason tersenyum samar.
Kalimat yang indah, namun matanya tetap tajam. Malam itu, setelah kembali ke apartemen, Mia akhirnya kehilangan ketenangannya. Apa maksudnya tadi? Tanya Johnny. Dia tidak sepenuhnya mencurigai kita. Jawab Mia, mencoba menganalisis. Dia juga sedang diburu. Johnny mengepalkan tangan. Atau dia hanya sedang mempermainkanmu? Mia menatap Johnny. Aku harus masuk lebih dalam lagi. Kau sudah terlalu dalam. Suara Johnny meninggi untuk pertama kalinya. Hening menyelimuti ruangan. Kalau kau kehilangan kendali, aku tidak akan bisa menyelamatkanmu lagi. Mia melangkah mendekat. Dan kalau aku mundur sekarang, keluargaku mati sia-sia. Johnny menatapnya lama. Lalu, dengan suara yang lebih lembut dari biasanya, ia berkata, bukan itu yang kutakutkan. Mia terdiam. Johnny melanjutkan, suaranya hampir bergetar. Aku takut suatu hari nanti, kau benar-benar jatuh padanya. Kata-kata itu seperti petir di tengah malam. Mia tak segera menjawab. Karena untuk pertama kalinya, ia juga takut-takut pada kebingungan di hatinya sendiri. Di sisi lain kota, Kazon berdiri sendirian di ruang gelap. Ia membuka brankas tersembunyi di balik lukisan besar. Di dalamnya, ada dokumen, rahasia, transaksi lintas negara, transfer dana mencurigakan, dan satu file khusus berlabel Operasi Phoenix. Kazon menatap file itu lama, lalu berbisik pelan. Kalau kau benar-benar ingin masuk ke dalam duniaku, Mia, kau harus siap melihat yang sebenarnya. Permainan semakin berlapis. Musuh tidak hanya satu, dan kebenaran yang akan terungkap mungkin jauh lebih kelam dari yang Mia bayangkan. Hujan tak lagi turun malam itu. Langit kota terlihat tenang, seolah tidak ada badai yang sedang tumbuh di baliknya. Namun di dalam ruang kerja Kazon, sebuah nama terus terngiang di benak Mia. Operasi Phoenix, nama itu tak sengaja ia lihat sekilas. Saat Kazon membuka brankas rahasianya beberapa hari lalu, ia pura-pura tak memperhatikan, tetapi otaknya merekam semuanya. Phoenix, burung yang bangkit dari abu, seperti dirinya. Dan firasatnya mengatakan, nama itu bukan kebetulan. Beberapa hari kemudian, kesempatan datang lebih cepat dari dugaan. Kazon mengundang Mia untuk meninjau gudang logistik Pelabuhan Timur, pusat distribusi utama perusahaannya. Tempat itu dijaga ketat. Kontainer berjejer panjang, kren besar bergerak perlahan. Udara dipenuhi aroma besi dan air laut. Kita sedang mengembangkan jalur kerjasama baru, ujar Kazon sambil berjalan di samping Mia. Investasi Anda akan menguntungkan. Mia tersenyum profesional. Kerja sama internasional selalu menarik. Namun, matanya mengamati sekitar. Di kejauhan, beberapa kontainer diberi tanda khusus berwarna merah. Tidak tercantum dalam daftar resmi pengiriman. Itu aneh. Kazon memperhatikan arah pandangannya. Anda tertarik dengan sektor logistik? Justru, disitulah aliran uang terbesar bergerak. Jawab Mia ringan. Kazon tersenyum tipis. Ia tahu wanita ini tidak pernah bertanya tanpa tujuan. Malam itu, Johnny berhasil menyusup ke sistem pelabuhan menggunakan akses lama yang masih ia miliki. Sejak masa ayah Mia berkuasa, di layar laptopnya muncul data pengiriman yang tidak tercatat. Secara publik kode rahasia yang sama Phoenix 01, Phoenix 02, Phoenix 03, semua dikirim ke lokasi yang sama. Sebuah fasilitas industri di luar kota, terdaftar atas nama perusahaan cangkang. Ini bukan sekadar penyelundupan, gumam Johnny. Ia menoleh pada Mia yang berdiri di belakangnya. Ini transaksi skala besar. Senjata? Tanya Mia. Johnny menggeleng pelan. Lebih buruk, komponen teknologi militer, ruangan terasa dingin. Jika benar Kazon terlibat dalam perdagangan ilegal teknologi militer lintas negara, itu bukan hanya kejahatan bisnis, itu pengkhianatan terhadap negara. Mia menutup matanya. Sejenak, ayahnya memang pemimpin geng, tapi tidak pernah menyentuh ranah. Seperti ini berbeda, ini berbahaya dalam skala nasional. Namun semakin dalam mereka menggali, semakin jelas bahwa ada sesuatu yang tidak cocok. Beberapa transaksi Phoenix tidak ditandatangani langsung oleh Kazon, melainkan oleh seseorang dengan kode inisial Z. Siapa Z? Tanya Mia. Johnny menelusuri lebih jauh. Tak ada identitas resmi, hanya perantara.
Seseorang yang bergerak dalam bayangan. Sementara itu, Kasan duduk sendirian di kantornya. Ia memutar ulang rekaman pertemuannya dengan Mia di pelabuhan, cara Mia memperhatikan kontainer merah, cara ia mengalihkan pertanyaan dengan elegan. Ia menyandarkan tubuhnya di kursi. Kalau kau ingin tahu tentang Phoenix, kau akan datang sendiri, bisiknya pelan. Ia tidak terlihat marah. Justru menunggu. Kesempatan itu datang saat Kasan mengundang Mia ke pesta privat di yacht mewah miliknya. Laut malam terlihat gelap dan tenang. Lampu kapal memantulkan cahaya ke permukaan air. Mia mengenakan gaun biru gelap yang anggun. Rambutnya tergerai lembut. Ia terlihat memukau dan berbahaya. Johnny berdiri di dermaga sebelum kapal berangkat. "Aku tidak suka ini," katanya pelan. "Kau tidak pernah suka apapun yang melibatkan dia," jawab Mia. Johnny mendekat satu langkah. "Karena setiap kali kau bersamanya, aku merasa kau semakin jauh dariku." Kalimat itu membuat Mia terdiam. Sebelum ia sempat menjawab, Kasan memanggilnya dari atas yacht. "Apakah aku mengganggu sesuatu?" Senyumnya tipis. Mia segera naik ke kapal. Johnny hanya bisa menatapnya menjauh. Angin laut menerpa wajahnya. Untuk pertama kalinya, ia merasa kehilangan kendali di atas yacht. Suasana jauh lebih intim, hanya beberapa tamu penting, anggur mahal, musik pelan. Kasan berdiri di sisi Mia, memandang laut. "Apakah kau percaya seseorang bisa berubah?" tanyanya tiba-tiba. Mia menoleh. "Berubah menjadi apa?" "Menjadi seseorang yang lebih baik." Pertanyaan itu terdengar tulus. Tidak seperti jebakan. Mia mengamati wajahnya. Di balik dinginnya, ada bayangan kelelahan. "Kita semua punya pilihan," jawab Mia perlahan. Kasan tersenyum samar. "Kalau begitu, bagaimana kalau aku menunjukkan sesuatu padamu?" Ia membawa Mia ke ruang bawah yacht. Di sana, sebuah laptop terbuka di meja. File bertuliskan Operasi Phoenix. Tahap akhir jantung Mia berdegup keras. Kasan menatapnya. "Aku tahu kau mencari ini." Mia menegang. "Apa maksudmu?" Kasan mendekat. "Satu langkah." "Aku tidak bodoh, Mia." Nama aslinya tidak ia sebut. Namun ada suaranya berubah. "Sejak awal, aku tahu kau bukan hanya investor." Keheningan mencekam. Namun yang mengejutkan, Kasan tidak marah. Ia justru membuka file itu. Di layar muncul dokumen, foto, dan bukti transfer. Tapi bukan atas namanya. Nama yang muncul adalah Zheng Wei. Mantan pejabat tinggi keamanan negara, Z Operasi. "Phoenix bukan milikku," ujar Kasan pelan. "Aku hanya digunakan sebagai perantara distribusi, agar semuanya terlihat seperti urusan geng." Mia terdiam. "Kenapa kau memberitahuku ini?" Kasan menatapnya lama. "Karena orang yang menyerang vilaku dan gudang pelabuhan adalah orang yang sama yang membantai keluargamu." Dunia Mia seakan berhenti. "Apa?" Kasan melanjutkan pelan. "Ayahmu menolak terlibat dalam Phoenix. Itu sebabnya dia disingkirkan." Napas Mia terasa berat. Semua yang ia yakini mulai retak. "Dan kau?" Suaranya hampir bergetar. "Di mana posisimu?" Kasan tersenyum pahit. "Aku terlalu dalam untuk keluar. Tapi bukan berarti aku ingin negara ini hancur." Langkah kaki terdengar dari atas. Seseorang memasuki yacht tanpa izin. Kasan langsung menutup laptop. Suara tembakan meletus. Yacht berguncang. Serangan lagi. Dan kali ini, targetnya jelas. Kasan dan Mia. Di dermaga, Johnny melihat kekacauan dari kejauhan. Tanpa ragu, ia menerobos ke kapal dengan perahu kecil penjaga di dalam ruang bawah. Mia dan Kasan terjebak. Peluru menghantam dinding. Johnny muncul dari tangga belakang dan langsung menarik Mia menjauh. "Kau baik-baik saja?" tanyanya cepat. Namun saat ia melihat Kasan berdiri melindungi mereka dari arah lain, tatapan mereka bertiga bertemu. Musuh yang sama, namun hati yang berbeda. Untuk pertama kalinya, Johnny melihat kemungkinan bahwa Kasan mungkin bukan dalang utama. Tapi perang ini belum selesai, karena di kejauhan, sebuah kapal gelap menghilang dalam kabut. Dan di dalamnya, seorang pria tua tersenyum tipis. "Zheng Wei, Operasi Phoenix belum mencapai tahap akhirnya, dan Mia baru saja menyadari balas dendamnya. Mungkin salah sasaran selama ini." Angin laut malam itu
terasa lebih dingin dari biasanya. Yacht yang setengah rusak akhirnya merapat kembali ke dermaga. Lampu darurat berkedip pelan, memantulkan cahaya pucat ke wajah Mia yang masih memproses kebenaran yang baru saja ia dengar. Zheng Wei, nama itu terus berputar di kepalanya. Ayahnya dibunuh karena menolak bekerja sama dalam operasi Phoenix dan Kaisan. Bukan dalang utama di sampingnya. Johnny berjalan tanpa suara. Tatapannya tetap waspada, tapi pikirannya jauh lebih kacau. Sementara Kaisan berdiri beberapa langkah di belakang mereka, memegang sisi lengannya yang terluka ringan akibat pecahan kaca. Untuk pertama kalinya, mereka bertiga berada di sisi yang sama. Namun kepercayaan belum lahir di sebuah gudang aman milik Johnny. Mereka bertemu kembali malam itu. Ruangan sederhana, lampu redap, peta kota terbentang di meja. Kaisan meletakkan flash drive di atas meja. Semua data Phoenix ada di sini, tapi belum lengkap. Johnny menyilangkan tangan. Kenapa kami harus percaya padamu? Kaisan menatapnya tanpa emosi. Karena kalau Zheng Wei jatuh, aku juga bebas. Mia memperhatikan keduanya, dua pria dengan ego dan luka masing-masing. Dan ia berada di tengahnya. Apa tahap akhir Phoenix? Tanya Mia langsung. Kaisan menoleh padanya. Distribusi komponen sudah hampir selesai. Tahap akhirnya adalah perakitan di fasilitas rahasia. Setelah itu, teknologi itu akan dijual ke pihak luar negeri. Teknologi apa? Tanya Johnny. Kaisan ragu sesaat. Modul kendali satelit pertahanan. Ruangan terasa membeku. Jika itu benar, maka bukan hanya satu negara yang terancam. Ini bisa memicu konflik internasional. Mia menahan napas. Ayahnya mati karena menolak ini, dan ia hampir membalas dendam pada orang yang salah. Beberapa hari berikutnya menjadi fase paling rapuh bagi Mia. Ia masih harus tampil di depan publik bersama Kaisan agar Zheng Wei tidak mencurigai perubahan posisi mereka. Namun kini, setiap tatapan, setiap percakapan terasa berbeda. Suatu malam, di acara amal besar, Mia berdiri di samping Kaisan di hadapan para pejabat. Apakah kau menyesal? Bisiknya pelan saat kamera tidak mengarah pada mereka. Menyesal apa? Tanya Kaisan tanpa menoleh. Terlibat terlalu dalam. Kaisan tersenyum samar. Orang sepertiku tidak diberi pilihan. Ayahku berutang pada Zheng Wei sejak lama. Kalau aku menolak, yang mati bukan hanya aku. Mia terdiam. Ada bayangan rasa bersalah di mata pria itu. Iya, bukan monster tanpa hati, namun Johnny yang berdiri tak jauh dari mereka melihat cara Kaisan menunduk sedikit untuk berbicara pada Mia. Melihat Mia tidak lagi menatapnya dengan kebencian murni, dan sesuatu dalam dada Johnny terasa runtuh perlahan. Malam itu di apartemen, keheningan terasa berat. Aku tidak bisa membaca wajahmu lagi, ujar Johnny akhirnya. Mia berdiri di dekat jendela. Apa maksudmu? Kau tidak lagi membencinya? Kalimat itu bukan pertanyaan. Mia terdiam cukup lama. Sebelum menjawab, aku membenci apa yang dia lakukan. Tapi bukan berarti semuanya hitam putih. Johnny mendekat. Dan kalau ternyata dia tidak bersalah sepenuhnya, Mia menoleh. Aku tidak tahu. Kejujuran itu menyakitkan. Johnny menunduk sebentar, lalu berkata pelan. Aku tidak takut kehilangan misi ini, Mia. Ia mengangkat wajahnya. Aku takut kehilanganmu. Kalimat itu menggantung di udara. Tanpa topeng, tanpa alasan, Mia berjalan mendekat. Perlahan, untuk pertama kalinya sejak malam pembantaian, jarak di antara mereka terasa rapuh. Johnny, suaranya melembut. Namun sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, ponselnya bergetar. Pesan masuk dari nomor tak dikenal. Satu foto lama dirinya dan ayahnya. Dengan satu kalimat, putri kecil seharusnya tetap mati malam itu. Darah Mia terasa membeku. Johnny langsung melihat perubahan ekspresinya. Apa itu? Mia menunjukkan layar padanya. Johnny langsung memahami satu hal. Zheng Wei tahu, permainan mereka tidak lagi tersembunyi di tempat lain. Zheng Wei duduk santai di ruang kerjanya yang luas. Ia menatap layar yang menampilkan rekaman Mia dan Kaisan di acara amal. Anak-anak yang mencoba bermain api, gumamnya. Ia menekan tombol intercom, percepat tahap akhir. Kita akhiri ini sebelum mereka menyadari semuanya. Keesokan harinya, Kaisan datang dengan wajah tegang. Mereka memindahkan fasilitas perakitan
Kemana? Tanya Johnny. Ke pabrik lama di perbatasan utara. Mia menatap peta. Itu wilayah terpencil. Minim pengawasan. Jika perakitan selesai, mereka tak akan punya waktu menghentikannya. Kita harus bergerak sekarang, kata Mia. Johnny menatapnya. Itu bunuh diri. Tidak, kalau kita punya bukti dan menyerahkannya langsung ke unit keamanan pusat. Sot Kason. Johnny menyipitkan mata. Kau benar-benar ingin menjatuhkan Zheng Wei? Kasan menatap lurus ke arahnya. Aku ingin mengakhiri ini. Pan. Mereka bertemu. Bukan lagi musuh, tapi dua pria yang sama-sama ingin melindungi wanita yang berdiri di antara mereka. Malam sebelum mereka bergerak, Mia duduk sendirian di balkon. Angin malam menerpa wajahnya. Langkah kaki terdengar. Johnny duduk di sampingnya tanpa kata. Ia melepas jaketnya dan menyampirkannya ke bahu Mia. Kalau sesuatu terjadi besok, ujar Johnny pelan. Jangan bicara seperti itu. Tapi kalau terjadi, ia menatap Mia dalam. Aku mencintaimu. Bukan karena tugas, bukan karena janji pada ayahmu. Tapi karena kau adalah kau. Air mata tipis menggenang di mata Mia. Hatinya terasa sesak. Selama ini ia mengira Johnny hanya bayangan yang setia. Namun bayangan itu memiliki hati yang paling tulus. Mia menggenggam tangan Johnny. Jangan tinggalkan aku. Johnny tersenyum samar. Aku tidak akan. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu misi besok bisa mengubah segalanya. Di sisi lain kota, Kazan berdiri di depan jendela tinggi kantornya. Ia memandangi lampu kota dengan tatapan berat. Ponselnya menampilkan pesan terakhir dari Zheng Wei. Kesetiaan selalu diuji, Kazan. Ia menghapus pesan itu perlahan. Kalau ini harus berakhir, biarlah. Dengan caraku, bisiknya. Fajar mulai menyingsing, 3 orang dengan tujuan yang sama. Namun hati yang tak lagi sederhana, di perbatasan utara. Pabrik tua itu berdiri sunyi, menunggu. Tahap akhir operasi Phoenix hampir selesai, dan di antara cinta, pengkhianatan, dan kebenaran bunga berduri itu, akhirnya harus memilih. Dendam, negara, atau hati yang paling tulus melindunginya. Kabut pagi menyelimuti perbatasan utara, di tengah lahan industri yang telah lama ditinggalkan. Berdiri sebuah pabrik tua berwarna abu-abu kusam. Dari luar tampak mati. Namun di dalamnya, operasi Phoenix hampir mencapai tahap akhir. Sebuah truk hitam berhenti beberapa ratus meter dari gerbang belakang. Mia duduk di kursi tengah, di kanan kirinya, Johnny dan Kaisan. Tidak ada lagi topeng malam ini. Hanya kebenaran. Tim keamanan internal Zheng Wei ada di dalam, ujar Kaisan sambil memeriksa pistolnya. Mereka bukan anak buah geng biasa. Mereka mantan militer. Johnny menutup magazin senjatanya dengan tenang. Bagus. Aku juga bukan pengawal biasa. Mia menarik napas dalam. Ini bukan lagi tentang balas dendam pribadi. Ini tentang menghentikan sesuatu yang bisa menghancurkan negaranya. Aku ikut masuk, kata Mia tegas. Tidak, jawab Johnny dan Kaisan bersamaan. Mia menatap mereka satu persatu. Data dan akses kode terakhir ada di kepalaku. Tanpa aku, kalian tidak bisa membuka server utama. Sunyi beberapa detik. Akhirnya Johnny mengangguk kecil. Tetap di tengah, jangan keluar dari jangkauanku. Kaisan menambahkan pelan. Kalau situasi memburuk, kita prioritaskan keselamatanmu. Mia tidak menjawab, karena ia tahu malam ini mungkin tidak semua bisa selamat. Mereka masuk lewat saluran, pembuangan belakang yang sudah lama tak terpakai. Bau karat dan lembab menyengat. Di dalam gedung utama, suara mesin terdengar berdengung pelan. Modul satelit Phoenix hampir dirakit sempurna. Di tengah ruangan besar yang dijaga ketat, Kaisan memberi isyarat. Tangan, 3 penjaga di sisi kiri, 4 di sisi kanan, 2 di balkon atas. Johnny bergerak. Lebih dulu, cepat, sunyi, presisi. 1 persatu penjaga. Tumbang tanpa suara keras. Kaisan menutup sisi kanan. Namun sebelum mereka bisa mencapai ruang, server alarm berbunyi keras. Lampu merah berkedip. Mereka tahu, bisik Johnny. Suara langkah kaki dan teriakan memenuhi ruangan. Tembakan meletus, kaca pecah. Percikan api dari mesin beterbangan. Mia berlindung di balik kontainer logam. Johnny berdiri di depannya, membalas tembakan tanpa ragu. Kaisan menembak dari
Sisi lain, menahan gelombang pasukan, namun jumlah mereka terlalu banyak. Ruang server di lantai 2, teriak Kezan. Mia berlari naik tangga besi, diikuti Johnny. Peluru menghantam pagar logam, memercikan bunga api. Setibanya di ruang server, Mia segera duduk di depan terminal utama. Tangannya bergerak cepat memasukkan kode akses. Password pertama gagal. Cepat, Mia, teriak Johnny sambil menahan pintu. Peluru menembus kayu. Keringat dingin mengalir di pelipis. Mia, ia memejamkan mata sesaat. Phoenix bangkit dari abu. Ia teringat kata-kata ayahnya, kalau suatu hari kau harus memilih, pilihlah yang membuatmu bisa menatap dirimu sendiri. Tangannya kembali bergerak. Password kedua berhasil. Layar menampilkan data. Penuh operasi Phoenix. Transfer ke server pusat, ujar Johnny. Mia mulai mengirim data ke unit keamanan nasional melalui jalur terenkripsi yang telah mereka siapkan. Di bawah, suara langkah berat terdengar. Seseorang memasuki gedung dengan langkah tenang. Zheng Wei, pria tua itu berjalan di antara kekacauan dengan ekspresi dingin. Anak-anak yang keras kepala, gumamnya. Ia mengangkat pistol dan menembak salah satu anak. Buahnya sendiri yang mencoba mundur. Tidak ada yang gagal malam ini. Di lantai 2 Kaisen terdesak. Peluru menipis. Johnny masih bertahan di depan pintu ruang server. Berapa lama lagi? Teriaknya. 2 menit, jawab Mia. Tiba-tiba pintu logam jebol. Zheng Wei berdiri di ambang pintu dengan beberapa pengawal. Terakhir, tatapannya langsung tertuju pada Mia. Putri kecil akhirnya tumbuh. Katanya dingin. Dunia seakan melambat. Mia berdiri perlahan. Kau membunuh ayahku. Zheng Wei tersenyum tipis. Ayahmu lemah. Dia memilih moralitas daripada kekuasaan. Kezan muncul dari samping, menodongkan pistolnya. Ini sudah berakhir. Zheng Wei tertawa kecil. Berakhir? Kau pikir negara ini bersih tanpa aku? Tembakan meletus hampir bersamaan. Kekacauan total. Johnny melompat melindungi Mia. Saat satu peluru diarahkan padanya, peluru itu menembus sisi perut Johnny. Johnny, teriak Mia. Ia terjatuh, namun masih berusaha menembak balik. Kasan menembak tepat mengenai bahu Zheng Wei. Namun pria tua itu masih berdiri. Phoenix akan tetap bangkit. Desisnya. Mia melihat layar di belakangnya. Transfer data 87%. Zheng Wei mengarahkan pistolnya langsung ke Mia. Detik itu, waktu terasa berhenti. Sebuah tembakan terdengar, namun bukan dari Zheng Wei. Kaisen berdiri di depannya. Peluru menembus dadanya. Ia tersenyum samar pada Mia. Pilihlah hidup. Mo. Tubuhnya roboh transfer data. 100% layar menunjukkan data sent. Confirmed sirene. Dari kejauhan mulai terdengar. Unit keamanan negara mendekat. Zheng Wei mencoba kabur, namun Johnny yang terluka parah masih sempat menembaknya di kaki. Pria tua itu, Hatu, akhirnya dikepung. Operasi Phoenix runtuh malam itu. Namun kemenangan terasa pahit. Di lantai penuh pecahan kaca dan darah. Mia berlutut di antara dua pria yang terbaring. Johnny masih bernapas, lemah namun hidup. Kasan terbaring diam. Darah mengalir dari dadanya. Ia membuka mata perlahan saat Mia menggenggam tangannya. Sepertinya aku bukan pahlawan, bisiknya lemah. Air mata jatuh di pipi Mia. Kau memilih yang benar. Kasan tersenyum tipis. Itu sudah cukup. Tangannya terlepas perlahan. Ambulans dan pasukan keamanan memenuhi pabrik. Namun bagi Mia, dunia terasa sunyi. Phoenix banner-banner terbakar malam itu. Dan dari abu itu, hanya satu hati yang masih berdenyut di pelukannya. Johnny. Beberapa jam kemudian, di rumah sakit, lampu operasi masih menyala. Mia duduk sendirian di luar ruang operasi. Gaun elegannya kini ternoda darah. Bukan lagi investor, bukan lagi putri. Zheng, Anya. Seorang wanita yang takut kehilangan orang yang paling ia cintai. Lampu operasi akhirnya padam. Dokter keluar, operasinya berhasil. Tapi ia kehilangan banyak darah. Air mata Mia jatuh untuk pertama kalinya tanpa ia tahan. Untuk pertama kalinya, ia memilih. Bukan dendam, bukan permainan, melainkan hati yang selalu berdiri. Di depannya sejak awal, namun cerita belum sepenuhnya selesai. Karena di meja barang bukti milik keamanan negara sebuah flash drive kecil ditemukan. Berlabel
Phoenix, cadangan apakah? Ini benar-benar akhir atau hanya awal dari kebangkitan baru? 3 bulan berlalu sejak malam berdarah di perbatasan utara. Operasi Phoenix resmi dinyatakan dibongkar. Zheng Wei dijatuhi hukuman berat atas pengkhianatan negara. Jaringan gelap yang selama ini tersembunyi perlahan runtuh satu persatu. Namun, bagi Mia, kemenangan itu tidak terasa seperti perayaan. Rumah sakit menjadi tempat yang paling sering ia datangi. Johnny masih menjalani terapi pemulihan. Luka tembak di perutnya hampir merenggut nyawanya malam itu. Dokter mengatakan ia beruntung. Peluru hanya meleset beberapa milimeter dari organ vital. Beruntung, kata yang terasa terlalu ringan untuk menggambarkan apa yang hampir ia kehilangan. Pagi itu, matahari masuk melalui jendela kamar rawat. Johnny duduk bersandar di tempat tidur, mengenakan pakaian pasien sederhana. Wajahnya masih pucat, tapi matanya tetap setenang biasanya. Pintu terbuka perlahan. Mia masuk membawa termos sup hangat. Ia tidak lagi mengenakan gaun elegan atau setelan mahal. Hanya blaus putih sederhana dan rambut yang dibiarkan. Tergerai alami. Dokter bilang kau harus berhenti memaksakan diri berdiri terlalu lama, ucapnya pelan. Johnny tersenyum samar. Aku tidak terbiasa berbaring sementara orang lain bekerja. Mia duduk di sampingnya. Sekarang bukan waktunya menjadi bayangan siapapun. Kalimat itu membuat Johnny terdiam selama bertahun-tahun. Ia hidup sebagai pelindung dalam bayangan keluarga. Mia setia tanpa meminta apapun. Namun malam di pabrik itu mengubah segalanya. Ia hampir kehilangan kesempatan untuk mengatakan apa yang sebenarnya ia rasakan. Mia menuangkan sup ke dalam mangkuk kecil, tangannya sedikit gemetar. Johnny memperhatikan. Kau belum tidur cukup, katanya. Mia tersenyum tipis. Setiap kali aku menutup mata, aku melihat malam itu. Johnny menatapnya lebih dalam. Kau tidak menyesal. Menyesal apa? Memiliku. Keheningan turun perlahan, Mia meletakkan mangkuk sup dan menggenggam tangan. Johnny, aku hampir menghabiskan hidupku untuk balas dendam, katanya pelan. Aku pikir itu satu-satunya alasan aku bertahan. Ia menarik napas dalam. Tapi malam itu, saat kau berdiri di depanku lagi, aku sadar, aku tidak ingin hidup hanya untuk membalas. Aku ingin hidup untuk sesuatu yang lebih hangat dari kebencian. Air mata tipis menggenang di matanya. Aku memilihmu, bukan karena kau selalu melindungiku, tapi karena kau selalu melihatku. Bahkan, saat aku tidak bisa melihat diriku sendiri. Untuk pertama kalinya, Johnny tak mampu menyembunyikan emosinya. Ia menarik Mia ke dalam pelukan hati-hati, dan dalam pelukan itu tidak ada lagi bayangan. Hanya 2 orang yang akhirnya berhenti bersembunyi. Namun cerita belum benar-benar selesai. Seminggu kemudian, Mia dipanggil ke kantor unit keamanan nasional di ruang arsip rahasia. Seorang perwira senior menyerahkan sebuah kotak kecil berisi barang bukti. Kami menemukan ini di apartemen pribadi Kasan. Katanya, di dalam kotak itu ada sebuah amplop bersegel. Nama Mia tertulis di atasnya, tangannya terasa dingin saat membuka surat itu. Tulisan tangan Kasan. Mia, jika kau membaca ini, berarti semuanya sudah berakhir. Atau setidaknya, Zheng Wei sudah tidak lagi berdiri di belakangku. Aku tidak pernah memintamu. Memaafkanku. Aku juga tidak pernah berharap menjadi orang baik di matamu. Tapi jika suatu hari kau bertanya, apakah aku menyesal? Jawabannya, aku menyesal tidak cukup berani menolak lebih awal. Ayahmu lebih kuat dariku. Ia memilih mati daripada mengkhianati prinsipnya. Aku memilih bertahan hidup, dan itu membuatku hidup dalam bayangan. Rasa bersalah saat aku berdiri di depanmu malam itu. Aku tahu satu hal, aku tidak ingin kau menjadi korban permainan yang sama. Kalau kau menemukan cinta yang membuatmu merasa hidup, jangan lepaskan. Jangan menjadi sepertiku. Caison surat itu jatuh perlahan di pangkuan Mia. Air matanya jatuh tanpa suara. Kasan bukan pahlawan. Bukan juga sepenuhnya penjahat. Ia hanyalah seseorang yang terlambat memilih. Dan pada akhirnya, ia memilih dengan cara yang paling mahal. Mia menutup amplop itu dengan hati yang jauh lebih tenang. Ia tidak lagi membawa kebencian, hanya pelajaran.
Beberapa bulan kemudian, kota kembali sibuk seperti biasa. Nama Mia Loren perlahan menghilang. Dari dunia bisnis publik, ia menjual sebagian besar investasinya dan mendirikan yayasan kecil untuk membantu keluarga. Korban kejahatan terorganisir, sesuatu yang tak pernah sempat dilakukan ayahnya. Johnny berdiri di sampingnya, bukan lagi sebagai bayangan, melainkan sebagai rekan, sebagai pasangan, sebagai pria yang tidak lagi menyembunyikan cintanya. Suatu sore, mereka berdiri di tepi laut, tempat yang sama seperti malam diat itu dulu, namun kali ini tanpa darah, tanpa senjata, hanya angin dan suara ombak. "Apa menurutmu Phoenix benar-benar sudah mati?" tanya Johnny. Mia menatap cakrawala. "Phoenix selalu bangkit dari abu," katanya pelan, tapi kali ini bukan sebagai kehancuran. Ia menggenggam tangan Johnny, melainkan sebagai kesempatan baru. Johnny tersenyum kecil. "Kesempatan untuk apa?" Mia menoleh padanya. "Untuk hidup tanpa bayangan." Angin menerbangkan rambutnya, dan untuk pertama kalinya sejak malam pembantaian itu, Mia tersenyum tanpa beban. Ia bukan lagi putri geng yang haus balas dendam, bukan pion dalam permainan kekuasaan. Ia adalah wanita yang memilih cintanya, memilih kebenaran, memilih masa depan di kejauhan. Matahari perlahan tenggelam, langit berubah jingga keemasan, dan di antara warna senja itu, kisah bunga berduri akhirnya menemukan maknanya. Bunga itu memang tumbuh di tanah penuh darah, namun durinya bukan lagi untuk melukai, melainkan untuk melindungi. Cinta yang akhirnya ia temukan, dan kali ini ia tidak akan kehilangan lagi.